Baiklah, kita mulai perkuliahan metode numerik ya, materi pertama. Kita mulai dengan definisi metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik tentunya suatu ilmu ya. Di sini teknik dijelaskan, teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang diformulasikan secara matematis. Artinya kalau secara matematika itu melibatkan operasi hitungan aritmetika seperti operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Ya, seperti itu metode numerik. Jadi teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang nantinya melibatkan operasi matematika. Nah, kenapa kita harus menggunakan metode numerik ini? Beberapa alasannya dijelaskan di sini. Tidak semua permasalahan matematis dapat diselesaikan dengan metode analitik. Nanti kita lihat perbedaan analitik dan numerik ini. Kalaupun ada penyelesaian secara analitik, mungkin proses penyelesaiannya sangat rumit, seperti itu. Kita lihat contohnya. Di sini ada beberapa persoalan, ya, permasalahan, ada kasus, ada soal, menentukan akar, menentukan nilai X dari suatu persamaan yang B ini. Terus yang C itu menentukan integral. Nah, kita lihat nanti contoh-contoh itu bagaimana cara penyelesaiannya menggunakan metode analitik ataupun numerik. Sekarang kita lihat beda antara analitik dan metode numerik. Di sini ada 2 poin. Kalau dari metode numerik, solusinya selalu berbentuk angka. Sedangkan kalau analitik biasanya dalam bentuk fungsi matematika. Biasanya masih dalam X seperti itu, bentuk rumusan. Itu analitik. Tapi kalau numerik sudah berupa angka. Yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka atau numerik. Ya, untuk yang analitik tadi dia masih dalam bentuk fungsi, dalam bentuk X, nantinya bisa kita cari lagi sampai ketemu nilai angka atau numerik seperti itu. Itu sifatnya analitik. Ya. Dia masih berupa fungsi. Tapi kalau numerik itu langsung angka. Seperti itu. Nah, biasanya solusi dalam numerik poin kedua itu berupa solusi hampiran. Ya, nilai perkiraan atau hampiran, angka perkiraan atau hampiran. Tapi kalau secara analitik itu dikatakan solusinya pasti atau sejati istilahnya. Oke, itu perbedaan metode analitik dan numerik. Selanjutnya kita lihat istilah hampiran dan galat. Tadi ada untuk solusi numerik dengan metode numerik itu berupa hampiran. Hampiran istilah lainnya pendekatan aproksimasi yang diartikan sebagai nilai angka yang mendekati solusi sejati. Solusi sejati tadi yang diperoleh dari metode analitik. Itu hampiran. Jadi nilai yang mendekati nilai sebenarnya atau solusi sejati tadi. Sedangkan galat atau kesalahan atau error istilahnya adalah selisih nilai sejati, nilai sebenarnya dengan nilai hampiran. Jadi kita dapat nilai hampirannya berapa di metode numerik tadi, kita selisihkan dengan nilai sebenarnya atau nilai sejati istilahnya. Itulah galat atau error. Nah, seperti contoh di sini, selesaikan persoalan integrasi integral di sini menggunakan metode numerik. Menggunakan metode numerik artinya kita pakai hampiran. Sebelum menentukan solusi menggunakan metode numerik, pertama-tama kita tentukan solusi dengan metode analitik untuk mendapatkan solusi sejati, nilai sejati tadi, pakai metode analitik. Di mana seperti ini, kita tahu rumus integral ya, tentu sudah tahu semua, sudah bisa semua mengintegralkan ini. Integral ini perkuliahan kalkulus ya, kalkulus mengintegralkan suatu fungsi matematika. Di sini fungsi kuadrat. Cara mengintegralkannya, fungsi kuadrat di situ min x kuadrat plus 2x plus 3, integralnya ini min sepertiga. Ya, min 1 per 2 tambah 1, 3, X pangkatnya tambahin 1 gitu ya, integral X pangkat 3 plus 2X, integralnya 2 per 2, X pangkat 2, 2 per 2 itu 1, tidak dituliskan di depan sini, plus 3. Nah, ini ada kekeliruan ya, 3 integralnya itu 3X harusnya.
3x, ini 3x harusnya ya. Nah, inilah hasil integralnya dalam bentuk fungsi. Ini karena dia masih dalam bentuk fungsi, dalam bentuk x, masih artinya dia penyelesaiannya metode analitik di sini ya. Metode analitik. Dimana dari metode analitik tadi bisa kita cari nilai sejatinya atau nilai hasilnya dengan mensubstitusikan angka batas di sini 2 dan 0. Seperti kita tahu menentukan nilainya ini masukkan atau substitusikan batas atas 2 ke atau gantikan ke x-nya ya. Kita hitung terus kurang gantikan batas bawah 0 ke x-nya. Terus dihitung hasilnya 22/3. Nanti bisa dicek benar tidak 22/3 ini. Yang ini tadi ada kekeliruan, plus 3 ini harusnya 3x ya, integral dari 3. Nah, itulah solusi sejati istilahnya. Solusi analitik dalam fungsi matematik. Solusi sejati yang diperoleh dengan cara metode analitik. Nah, itu nilai numeriknya. Sedangkan kalau secara metode numerik, kita menggunakan hampiran dalam mengintegralkan ini. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita mau mengintegralkan ini. Integral dari suatu bentuk fungsi kuadrat seperti itu, dari suatu fungsi, bisa kita gunakan dengan konsep luas bidang. Tentu kalau sudah belajar kalkulus, kalau masih ingat, integral itu sebenarnya konsepnya luas bidang ya. Jadi fungsinya itu adalah suatu kurva, terus kita akan mencari luas bidang yang dibatasi oleh kurva tadi sama batas di integral itu. Jadi batas integralnya adalah setengah dan 2 ya tadi ya. Setengah dan 2. 0 dan 2 tadi ya. Kok ini setengah ya? Coba. Oh ya benar, 0 dan 2 ya. 0 dan 2. Ini batasannya ya, yang hijau pertama ini nih, 0, 2. Nah, cara hampirannya untuk menentukan integral tadi menggunakan prinsip luas bidang. Bidang yang dibatasi oleh 0 dan 2 tadi, 0, 2 sama kurvanya, kurva ini fungsi ini tadi, itu kita buat, kita skat-skat, kita potong-potong menjadi suatu bentuk trapesium. Supaya apa? Supaya kita memudahkan untuk mencari luasnya. Kita bagi 4 di sini, ABCD trapesium. Kalau kita perhatikan di sini adalah bentuk trapesium, ada 4 ya. Kita cari luasnya, luas bidang, luas A, konsep trapesium ya, luas bidang trapesium. Masih ingat rumusnya? Luas bidang trapesium itu jumlahkan 2 sisi sejajar terus dikali tinggi dibagi 2, atau jumlahkan 2 sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Jadi seperti bidang A ini, sisi sejajarnya itu garis ini sama panjang garis ini. Nih, ya, trapesium pertama atau yang A. Terus dibagi 2. Nih, dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya itu ya tinggi trapesium itu ini. Nah, tadi kan kita bagi-bagi bidang luas bidang ini menjadi setengah-setengah nih. Ini setengah ini tidak lain adalah tinggi trapesium masing-masing. 0, setengah, 1, 1,5, ini 3/2, ini 2. Tingginya adalah setengah masing-masing. Nah, panjang ini atau ya sisi sejajar ya, jumlahkan 2 sisi sejajar. Sisi sejajar ini kalau yang sisi yang kiri ini tentunya tidak lain adalah nilai fungsi di mana x-nya 0. Fungsinya itu adalah kurva ini ya, yang min x kuadrat tadi. Jadi kita gantikan 0 ke x di fungsi tadi, nanti akan diperoleh titik ini berapa. Titik ini tidak lain adalah panjang dari sini ke sini sebenarnya. Satu lagi sisi yang sebelah kanan ini, kan sisi sejajar ada 2 nih. Panjang ini adalah titik ini nih. Nah, caranya gimana? Kita masukkan juga nilai x setengah ke fungsi tadi, atau f setengah istilahnya.
F setengah. Nah, kita hitung ini berapa, F0-nya berapa, F setengahnya berapa, kita masukkan di sini, kalikan setengah bagi 2, diperoleh hasilnya itu 27/16. Begitu seterusnya untuk luas B juga sama ya, tingginya sama, ini setengah semua, cuman yang berubah cuman jumlah sisi sejajarnya. Kalau yang B berarti ini dan ini. Kalau C berarti ini dan ini, kalau D berarti ini dan ini. Seperti itu. Nah, A, B, C, dan D kita hitung semua, ini langsung hasilnya A, B, C, dan D. Kita hitung hasilnya 29/4. Nah, inilah disebut solusi hampiran atau yang menggunakan metode numerik tadi. Kita tahu tadi kita di awal sudah dapat solusi sejati yang pakai metode analitik yang langsung pakai rumus integral, hasilnya tadi 22/3. Itu kita bisa gunakan untuk menghitung galat atau kesalahan, yaitu menghitung selisih antara solusi sejati dengan solusi hampiran yang barusan kita tentukan. 22/3 kurang 29/4 tadi, hasilnya 1/12. Inilah galatnya atau errornya kalau kita menggunakan solusi hampiran yang pakai prinsip luas bidang dibagi-bagi menjadi bentuk trapesium tadi. Nah, galat solusi hampiran dapat diperkecil dengan jalan memperkecil ukuran lebar trapesium sehingga jumlah trapesium lebih banyak. Jadi bisa kita perkecil nih kesalahan ini sebesar 1/12 ini dengan cara memperkecil lagi sekat-sekat tadi, trapesium tadi. Maka dia akan semakin kecil. Setelah kita hitung nanti solusi hampirannya, kita selisihkan dengan itu semakin kecil. Seperti itu. Ya, walaupun metode numerik menghasilkan solusi hampiran, akan tetapi tingkat akurasinya dapat ditingkatkan dengan mengubah ukuran parameter. Seperti tadi mengubah bentuk trapesiumnya. Baik, berikutnya tadi sudah kita lihat penyelesaian integral menggunakan metode analitik dan metode numerik. Numerik tadi pakai hampiran, pakai gambar luas bidang menggunakan trapesium. Di sini ada dua soal latihan di sini judulnya dengan bentuk pertanyaan yang sama, menentukan solusi sejati atau eksak dan solusi hampiran atau numerik dari persoalan integrasi tentu berikut ini. Jadi ini integral tentu ya jenisnya, karena ada batas atas batas bawah. Ada dua soal di sini, kita coba kerjakan. Ibu akan ambil soal ini, nomor 1 kita coba kerjakan. Tadi sudah Ibu snipping tools ini, Ibu copy saja, Ibu kerjakan di Excel. Ini integralnya, kita akan selesaikan secara analitik, artinya kita selesaikan integral ini dengan rumus integral. Satu lagi kita gunakan hampiran dengan menggambarkan kurvanya. Kita menentukan integral dengan cara menentukan luas bidang yang dibatasi oleh fungsi atau kurva ini. Pertama dengan solusi analitik dulu. Ya, solusi analitik. Besarkan lagi. Solusi analitik, kita selesaikan integral dari 1/x dx batasan 41. Fungsi 1/x itu kalau masih ingat integralnya adalah ln x ya. Integral dari 1/x itu adalah ln x. Integral buat integral saja ya. Susah buat lambangnya di Excel. Integral dari 1/x itu adalah ln x. Seperti itu. 1/x. Sekarang kita selesaikan. Kalau kita sudah tahu hasil integralnya 1/x, ln x ya, kita akan menentukan hasil integralnya. Jadi solusi analitiknya adalah kita pakai Excel saja. Ln x tadi hasil integralnya. Jadi ln dalam Excel itu sama ya, pakai ln kita.
ln dalam kurung X, kita gantikan batas atasnya 4 dikurang gitu kan, untuk masukkan batas bawahnya kurang hasil integral per X tadi, ln X lagi, ln dalam kurung batas bawah kita masukkan 1, batas bawah kita masukkan 1, jadi ln 4 kurang ln 1 karena di integralnya adalah 1 dan 4. Nah itu hasilnya. Inilah solusi analitiknya, yaitu hasilnya 1,386 sekian, itu solusi analitik ya. Oke, ini saya hapus saja. Sekarang kita mau lihat solusi numerik hampiran menggunakan konsep grafik numerik seperti tadi yang di contoh tadi, contoh pertama tadi. Nah, untuk menggunakan solusi numerik ini, metode numerik, tentunya kita gambarkan dulu grafiknya untuk super X. Untuk menggambarkan grafik di Excel ini, kita perlu X sama fx-nya. fx. Saya buat untuk tabel saja seperti ini. X-nya kita masukkan dari 1 sampai 4 seperti contoh pertama tadi. 1 kita masukkan berjarak setengah saja kita ambil, jadi 1,5, 2, kita pakai titik ya komanya ya, komanya pakai titik. Kita pakai rumus ini aja, Excel. Kita samakan jaraknya setengah, jadi ditambah setengah dari yang sebelumnya, begitu seterusnya sampai ke 4 karena batasannya tadi 1 sampai 4. Nah selanjutnya untuk fx-nya ya kita masukkan fungsinya tadi adalah 1 per X. Ingat ya, kita tidak mengintegralkan, tapi kita akan pakai solusi numerik. Kita masukkan fungsinya super X, masukkan X ke fungsi super X ini. 1 per 1, sama dengan dulu ya untuk Excel ya. Langsung kita cari nilainya 1 dibagi X. X-nya dalam hal ini 1. Kita sorot sel di situ. Ini hasilnya 1 dibagi 1 ya 1. Untuk berikutnya kita tinggal tarik saja hasil fx-nya untuk X 1 sampai 4 dengan skalanya jaraknya setengah-setengah, hasilnya ini. Nah langsung kita buat saja grafiknya. Insert chart, scatter dulu ya, kita lihat. Oh terlalu besar, kita tarik ke kanan seperti ini. Nah seperti ini ya, mungkin kita ubah saja model grafiknya. Kita ambil yang bidang ya, area di sini istilahnya. Kita pakai yang ada pilihan, terserah. Oh salah ya, bentar. Change chart, area, oh surface ya, salah, surface. Area, benar area ya, area mungkin kita pilih, coba yang pertama kita lihat. Nah ya benar, yang pertama ya, area yang pertama kita pilih. Terus mungkin saya ganti saja warnanya lebih menarik. Ini bisa pilih-pilih juga posisinya. Saya mau tampilkan skat-skatnya. Oh ini nih, ini ada nih bentuk keberapa ini. Nah seperti itu, tapi kalau terlalu tebal ya. Oh ini nggak bisa, ini aja. Nah
ya. Jadi jelas di sini jaraknya setengah-setengah, skatnya sini kalau kita perhatikan ini trapesium sebenarnya ya, trapesium ada 1 2 3 4 5 6 bentuk trapesium. Akan kita cari luas bidang ini. Itu metode numerik tadi pakai hampiran seperti itu ya. Caranya ada berapa nih trapesiumnya? 1 2 3 4 5 6 ya. 6 kita cari, anggaplah ini A B 1 2 3 4 5 6 ya. Saya kasih nomor di sini 1 2 3 4 5 6. Kita cari satu persatu. Luas bidangnya, luas 1 tentunya sama dengan kita jumlahkan luas panjang sisi sejajar ini dan ini tidak lain adalah F1 tadi ini kita kasih kurung dulu ya, F1 nya ditambah F2 itu F1 setengah ya, salah, F1 setengah ini panjangnya 0,67, jumlah sisi sejajar. Oke, sisi sejajarnya sudah ada, F9 F10 dibagi 2 kali bintang tinggi. Nah, tingginya kan jarak ini nih, setengah ya, 0,5, enter. Inilah luas bidang pertama seperti itu. Nah, ya. Terus dengan cara yang sama kita akan lanjutkan untuk bidang kedua. Coba kita tarik ya ke bawah, kita lihat sorotnya kemana, benar ya. Jadi bidang kedua itu untuk F1 setengah sama F2 nih ya, terlihat ya, yang ditandai warnain ini benar, F1 setengah sama F2 ditambahin bagi 2 kali setengah, sama tingginya sama, setengah tidak kita ubah, berarti tinggal kita tarik saja ke bawahnya. Ini luas bidang 1 2 3 4 5 6 nih. Nah ya, tinggal kita jumlahkan saja sama dengan sum, jumlahkan ini, enter. Nah, inilah hasil yang diperoleh secara numerik, metode numerik ya, atau solusi numerik. Solusi numerik tadi ya istilahnya ya. Solusi analitik tadi itu angkanya, kalau solusi numerik ini ya, ini 1,4, kalau yang solusi analitik tadi 1,38, mendekati. Nah, dari dua hasil ini, dua angka ini kita bisa tentukan yang namanya tadi galat ya. Kita kurangin mana yang lebih besar, pokoknya selisih ya, numerik yang lebih besar kita ambil dulu ini nggak bisa di copy. Oke. Kita paste value saja ya, terus dikurang. Oke, kita ambil ini tadi C, nggak bisa ya. Oke, saya ambil saja angkanya 1.4054 misalnya ya, ambil 4 angka saja di belakang komanya, 35 kita bulatkan 4, 1,3863 ya, 1,3863, 1.3863. Ya, kurang besar ini, kita geser lagi. Nah, 1, ini hasilnya berapa? Nah, itu hasilnya ya, kita buat sama dengan, tidak usah kita kasih warna, tidak bingung. Nah, ini galatnya 1, selisih tadi 4054 dengan 1,3863 saya bulatkan di sini, hasilnya 0,0191. Inilah galatnya, besarnya galat. Seperti itu hasil penyelesaian untuk soal yang ke-1 ya di latihan tadi.
Nah, untuk soal kedua, ini kalian jadikan soal tugas ya, kerjakan nanti tugas. Jadi untuk tugas kerjakan di tulis tangan. Tapi nanti kalau kalian mau kerjakan dulu pakai Excel, silahkan nanti disalin grafiknya ke bentuk tulisan tangan, nanti dikumpulkan di spon penjabarannya apa jalannya ya, seperti yang ibu kerjakan di Excel tadi, tapi pakai tulis tangan kalian. Untuk alat bantunya boleh gunakan Excel. Nanti kumpul di spon, nanti ibu siapkan slotnya ya untuk pengumpulan minggu depan paling lambat mengumpulkannya. Berikutnya adalah tentang angka benar atau angka penting atau angka signifikan. Di dalam metode numerik itu kita juga akan bahas tentang prinsip angka penting istilahnya ya, atau signifikan. Di sini ada beberapa poin. Angka signifikan adalah jumlah angka yang digunakan sebagai batas minimal tingkat keyakinan. Jadi keyakinan seseorang ya atau orang berasumsi bahwa ini signifikannya sekian, sebanyak sekian. Nah, jadi ditentukan asumsi seperti itu. Berapa banyak angkanya itulah dianggap sebagai angka signifikan. Nah, tapi di sini ada beberapa ketentuan dari angka signifikan itu. Angka signifikan terdiri dari angka pasti dan angka tafsiran. Biasanya tafsiran itu yang bagian paling belakang. Ya, yang pasti itu yang di depan. Kalau yang di ujung atau yang paling akhir atau paling kanan itu angka tafsiran. Ketentuannya di sini, semua angka yang bukan 0 adalah angka signifikan. Mau dimanapun letaknya dalam bentuk koma, dia tidak ada angka 0, semuanya dianggap angka penting. Seperti di sini, ada 5 angka penting. Semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0. Jadi di tengah-tengah dia, di antara angka yang bukan 0. Jadi 0-nya itu juga dihitung untuk angka penting. Seperti ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka penting. Seperti itu. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka signifikan. Jadi kalau dia di belakang angka bukan 0 ya, 0-nya ini, terus di depannya itu ada koma, itu berarti 0-nya itu dihitung angka penting dianggap ya. Bukan 3 di sini angka pentingnya 2, 3, 5 tidak, tapi 0-nya ini karena dia di depannya ada koma, maka juga dihitung sebagai angka penting. Jadi 3, 4, 5, 6, 7 angka pentingnya atau angka signifikan. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0. Nah, bagaimana kalau tidak ada koma di depannya? Seperti yang contoh berikut ini, 3.500. Kalau tadi 0-nya itu di depannya ada koma. Nah, kalau yang tidak ada koma seperti ini ada beberapa kemungkinan. Di sini tidak dapat disimpulkan apakah termasuk angka signifikan atau bukan 0-nya itu. Jadi mungkin saja bisa 2, 0-nya tidak dianggap penting, atau 3, 0 ini hitung masuk, atau semua 0 ini masuk, 4 angka pentingnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau yang ada angka 0 di depan angka bukan 0, tapi dia tidak ada koma. Kalau dia ada koma di depannya jelas dihitung, dia sebagai angka signifikan. Kalau dia tidak ada koma berarti dia ada banyak kemungkinan, bisa dihitung, bisa juga tidak dihitung, seperti itu. Nah, untuk memahaminya, kita pahami yang bentuk 0 yang di belakang angka yang bukan 0 tapi dia tidak ada koma ya. Kita pahami tentang konsep notasi ilmiah bilangan. Kita tahu bahwa bilangan itu bisa kita nyatakan bentuk baku seperti ini, A kali 10 pangkat X, di mana A-nya itu angka yang berkisar antara min 10 sampai 10, lebih besar dari min 10, lebih kecil dari 10, min 9, sekian, min 8, sekian, min 7, sekian, sampai 9, sekian gitu ya. 10 nggak masuk, min 10 nggak masuk. Nah, A-nya itu sebagai angka penting nanti atau angka signifikan tadi. Terus 10 ini pangkat X. X itu adalah bilangan bulat positif atau negatif. Jadi perpangkatan 10 ya. Seperti contoh angka 400. 400 bisa kita nyatakan sebagai bilangan baku notasi ilmiah tadi sebagai 4 kali 10 pangkat 2. Ya, bisa kita nyatakan 400 itu 100-nya itu 10 pangkat 2, kita ambil di depannya jadi 4. 400 kan 4 kali 10 pangkat 2. Artinya kalau kita lihat angka pentingnya yang di depan ini tadi A, ketentuannya ada satu angka penting. Ya. Tadi kalau bentuk seperti ini ada 3 kemungkinan kan, ada 1, bisa 2, angka pentingnya bisa 3. Nah, dari sini tergambar nanti terlihat memang benar ada 3 kemungkinan.
Nah, 400 itu bisa kita nyatakan 4 kali 10 pangkat 2. Bisa juga kita nyatakan 4-nya itu dengan 4,0. Bisa kan, sama kan dengan 4, 4,0. 4,0 kali 10 pangkat 2. Nah, artinya, lihat ketentuan angka penting itu, kalau 0 di depan koma, itu jelas ini dihitung sebagai pasti angka penting. Jadi ini 2 angka penting. Ya, bisa jadi artinya 400 itu ya bisa 1 angka pentingnya kalau dinyatakan 4,0 dia jadi 2. Nah, satu lagi 4,00 itu 4 juga, nanti bisa kita nyatakan seperti ini, artinya dia 3 angka penting, 3 angka signifikan, seperti itu. Jadi, kalau yang bentuknya seperti ini, ada 0 di belakang angka bukan 0 tapi dia tidak ada koma, jadi ada beberapa kemungkinan angka pentingnya. Nah, di sini banyak contoh. Kita lihat ya, kita hitung angka pentingnya. Ini udah bentuk baku semua nih, jadi langsung kita lihat di depannya saja. Langsung ada 5 nih, sini angka penting. Oke, ini ada 4, ini ada 2, ini oke, nolnya kita hitung semua karena di depannya ada 0. Ada koma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar. Ini ada 7, oke. Ini ada 2, oke. Ini 1, 2, 3, 4, oke. Ini 0 yang di depan koma ini tidak dihitung ya, tidak dihitung angka penting. Yang dihitung itu yang di belakang koma. Kalau di depan ini tidak dihitung, jadi yang ini 1, 2, 3, 4. Benar, 4 angka penting. Yang ini 1, 2, 3, 4 juga. Jadi semuanya 4 angka penting, jelas. Ini 3 angka penting, oke, ini 2 angka penting. Oke. Ya. Nah, di sini ada ketentuan lagi tambahan. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0, yang pertama bukan merupakan angka penting atau signifikan. Ya, jelas tadi ya, di contoh tadi, yang di depan ini tidak dihitung. Ya, benar ya. Yang di depan angka bukan 0, nih, ya. Dia itu setelah koma dihitung sebagai angka penting nolnya kalau dia ada angka bukan 0. Di sini kan 0 semua awalnya nih. Jadi yang 0 di depan ini semuanya tidak dihitung. Walaupun yang 0 yang 4 ini di depan koma ya. Hati-hati. Dia tidak ada angka yang bukan 0 sebelumnya. Jadi nggak dihitung. Jadi cuma ngitung 3, 5, dan 2 angka pentingnya. Jadi 3. Terus yang ini 4. 4 angka signifikan. Kenapa? Ada koma di sini. Koma itu artinya 0-nya itu dihitung ya. Kalau dia tidak ada koma 7.000 saja, nah itu bisa yang tadi kemungkinan ada 1, kemungkinan bisa 2, bisa 3, bisa 4 seperti itu. Karena dia ada koma artinya nolnya itu nanti di tengah-tengah posisinya. Kita hitung sebagai angka penting. Untuk menunjukkan jumlah angka signifikan kita dapat memberi tanda ya. Bisa kita kasih tanda ya. Sesuai asumsi kita mau menganggapnya 4 angka penting berarti ya 4-4-nya kita tuliskan seperti ini. Kalau kita hanya 3 berarti bisa kita kasih garis di bawahnya seperti itu. Kita mengasumsikan bahwa 3 angka penting di dalam bilangan ini. Bisa juga pakai tebelin ya di bold angka ketiganya. Artinya batas itu. Oke, ini sama ya contoh kayak tadi. Oke, bisa dibaca saja nanti. Tulis bilangan berikut menjadi 3 angka signifikan. Oke, ini aturan pembulatan ya. Nanti kita lihat proses pembulatannya. Oke. 3 angka signifikan berarti ini kita buang pangkas 2397 jadi 239 ya. 3 kan 3 angka penting. Nah, 239 supaya dia tetap bentuk bentuk baku ini ya. 239 itu kita bulatkan karena di depannya 7 jadi 240. 2,40. Ya, 2,40 kali 10 pangkat 3. Karena kan 2000-an nih. Makanya 10 pangkat 3. Kenapa jadi 40? Karena kita membulatkan di sini. 97 kan 9-nya naik jadi tambah 1, 10 tambahin 3 ini. Jadi 2,40. Yang ini karena 3 angka signifikan saja 177 kita ambil. Ininya buang. Tapi sebelum buang kita lihat 8 kan? 8 berarti 7 ini tambahin 1, 178. 178. Nah, supaya dia tetap bentuk ini 178 itu kita kalikan 10 pangkat 2. 1,78 kali 10 pangkat 2. Benar ya? 1, 2, 3, 4. Sekali 10 pangkat 4 ini harusnya ya. Salah ya, keliru ini. Kalau tadi 1, 2, 3. Ya benar ini. Ini pangkat 3. Mundur
mundur 1, 2, 3 kan, mundur 3 di sini. Ini mundurnya 1, 2, 3, 4. Iya, 4 harusnya, 10 pangkat 4. Koreksi ya. Ini harusnya 4 pangkatnya. Nah, selanjutnya ada latihan di sini, berapakah jumlah angka signifikan dari bilangan berikut? Ya, mudah sekali ya, kita tentunya A ada 85, berarti semuanya bukan 0, artinya angka penting 2. Yang B ini 3600, seperti tadi ada 0 ini, dia bisa 2 angka pentingnya, bisa juga 3, kemungkinannya bisa juga 4. Jadi ada 3 kemungkinan kalau yang bentuk seperti ini. Kalau yang C jelas 0 yang di sini kita hitung karena ada koma sebelumnya, ada angka sebelumnya itu bukan 0, jadi ada 3 angka penting ini. Ini juga ada 3 angka penting. Kalau yang ini kita lihat yang bilangan satuannya saja, yang ini 6,7 berarti ada 2 angka penting. Yang ini 0 ini tidak dihitung, ini 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Ini yang 0, 0, 0 ini tidak dihitung, ini saja 570 berarti 3 angka penting. Seperti itu. Yang kedua, bulatkan bilangan berikut menjadi 3 bilangan signifikan. 3 bilangan. Berarti ini 9,77 ya. Ini kita buang 8 ini. Tapi sebelum buang 6-nya itu tambahin 1. Karena 8 itu di atas 5. Ketentuan pembulatan itu kan ditambahin 1 kalau dia di atas 5, angka terakhir yang mau kita buang. Angka yang mau kita buang itu di atas 5, berarti 6-nya harus tambah 1. Selanjutnya yang B 3 signifikan juga, berarti 0 ini tidak dihitung. Dari sini kita 573, 42-nya buang, berarti 0,573 saja, tidak ditambah 1 3-nya karena di depannya angka 4 di bawah 5, jadi 0,573 saja kali 10 pangkat 3. Kita tidak merubah posisi komanya ya, tetap jadi 10 pangkat 3. Kalau yang ini 61,675 berarti 61,7 seperti itu, 61,7. Kenapa jadi 7 ini 6 ini? Karena di depannya 75 ini mau dibuang, 7 itu kita buang di atas 5, jadi 6-nya harus tambah 1, 61,7 seperti itu. Oke, terakhir untuk bagian materi 1 ini tentang aturan pembulatan ya. Di sini ada ketentuannya, aturan pembulatan. Pembulatan suatu bilangan berarti menyimpan angka signifikan dan membuang angka tidak signifikan dengan mengikuti aturan-aturan berikut. Jadi aturannya di sini jelasin, tandai bilangan yang termasuk angka signifikan dan angka tidak signifikan. Kita biasanya berasumsi ataupun kalau di soal itu diberikan ambillah 4 angka penting misalnya ya dari hasil hitungannya. Seperti contoh di sini 4 angka signifikan dari bilangan berikut. Nah, caranya adalah deretan angka ini kan lebih dari 4. Ada 8 ya, 8 angka. Artinya kita tandain karena kita mau ngambil 4 angka penting, makanya kita tandain yang penting itu ini, 4 ini. Yang 2 ini mau kita buang atau tidak signifikan dianggap. Nah, bagaimana cara pembulatannya? Apakah langsung kita buang saja? Itu kita tandain dulu. Ketentuan cara menuliskannya, apakah angka signifikan langsung yang angka ini saja kita tuliskan seperti ini. Ketentuannya, jika digit pertama dari angka tidak signifikan lebih besar dari 5, maka digit terakhir dari angka signifikan ditambah 1. Selanjutnya buang angka tidak signifikan. Jadi sama tadi dengan soal yang sebelumnya ya, sudah kita bahas juga sedikit tentang pembulatan. Kalau digit pertama dari angka yang kita buang tadi lebih besar dari 5, yang mau kita buang ini kan ini 21 ini. Kalau dia angka pertama di angka yang mau kita buang ini itu lebih besar dari 5, maka yang ini harus ditambah 1, angka terakhir yang angka signifikan ini. Karena ini di bawah 5 tadi, maka tidak ditambahin 1 di sini. Berarti inilah angka signifikannya 16,73. Seperti itu, ya. Jadi kalau dia lebih besar dari 5 harus ditambah 1. Contoh nih, 23, contoh lain 23,472 dibulatkan menjadi 3 angka signifikan. Berarti 234 kan, kita tandain dulu nih. 72 dibuang. Tapi lihat, yang pertama dibuang itu angka 7. 7 itu di atas 5. Kalau di atas 5 berarti 4-nya ini yang mau kita ambil angka signifikan, angka penting tadi jadi 5 ditambahin 1. Jadinya 23,5. Udah, buang 72-nya gitu. Tapi 7 itu jadi patokan untuk kita nambah 1 di 4 tadi. Seperti itu. Itu kalau lebih besar dari 5. Kalau lebih kecil dari 5, nih, lebih kecil dari 5, kayak yang contoh di depan tadi. Kita mau buang di sini menjadi 4 angka signifikan saja. Angka ini ada 5 ya, ada 5 angka berderet di sini. Kita mau ambil 4 saja. Berarti 2, 3, 6, 7.
23,67. Ini 4 ini mau kita buang. Nah, 4 ini hanya 1. Inilah yang kita perhatikan, 4 itu di bawah 5. Jadi tidak perlu tambah 1 angka terakhir 7 ini. Cukup 23,67 saja. Sama ya. Karena dia 4 itu di bawah 5. Bagaimana kalau tepat 5 angka yang mau dibuang itu? Angka pertama yang mau kita buang itu tepat sama dengan 5. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika digit terakhir dari angka signifikan ganjil, maka digit terakhir dari angka signifikan dinaikkan 1. Selanjutnya buang angka tidak signifikan. Ya, ditambah 1 kalau angka digit terakhirnya itu ganjil. Contoh bilangan ini, kita mau bulatkan menjadi 3 angka signifikan. 3 nih, 377 jadinya ya. 3 angka. 59 mau kita buang, tapi kita ketemu 5, pas tepat 5. Nah, caranya gimana? Yang 7 ini mau tambah 1 atau tidak? Ketentuannya tadi, kalau dia ganjil, angka sebelum 5 ini, yang terakhir mau kita ambil sebagai angka signifikan, itu ganjil, maka wajib ditambah 1. Jadinya 37,8. Nanti, pada saat ketemu, di depannya nih 5, dibuang, tapi di sini angka genap, maka dia tidak ditambah 1. Contoh yang kedua. Nih, jika digit terakhir dari angka signifikan itu genap, maka buang angka tidak signifikan. Udah, buang saja, nggak perlu tambah 1. Seperti ini, kita ambil 3, 79,8. Berarti ya, 59 kita buang. Nah, tepat 5. Angka 5 di sini. Ketentuannya tadi lihat angka sebelumnya. Kalau ganjil tambah 1, kalau genap, nah 8 ini kan genap. Karena dia genap, tidak ditambahkan 1. Jadi tetap 79,8. Seperti itu aturan pembulatan bilangan ya.